Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Atiyatun Nadroh dan Sri Windah dari mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haja Ilmiati MAG. Kami akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Perkembangan Peradaban Islam. Nah, sebelum kita memasuki ke pembahasan, kami ingin mengajak kalian semua untuk like dan subscribe video ini terlebih dahulu ya. Dan jika kalian ingin mengajukan pertanyaan, silahkan komen di kolom komentarnya. Terima kasih. Oke, baiklah. Mari langsung saja kita membahas tentang studi perkembangan peradaban Islam. Seluruh perkembangan Islam memiliki periode-periode dalam sejarahnya. Adapun periodisasi sejarah Islam yaitu ada 3. Pertama disebut dengan periode klasik, kedua periode pertengahan, dan yang ketiga adalah periode modern. Namun kali ini kita akan memasukkan satu pembahasan lagi, yaitu bagaimana perkembangan peradaban Islam pada saat ini di berbagai kawasan, yakni kita fokuskan pada kawasan Timur Tengah, Eropa, dan Turki. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan sejarah peradaban Islam? Ada yang tahu? Nah, dari kata sejarah. Sejarah itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya silsilah, asal-usul atau keturunan, atau kejadian dan peristiwa yang betul-betul terjadi di masa lalu. Sedangkan kalau dalam bahasa Arab, sejarah itu diambil dari kata tarikh dan sirah, yang artinya ketentuan masa atau waktu. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sejarah peradaban Islam itu ialah segala peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi, serta semuanya itu berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dalam berbagai aspek. Sebenarnya sejarah itu tidak ada yang lengkap kawan-kawan. Begitu pula fakta sejarah dunia manapun yang mengatakan seperti hal tersebut. Maka kita hanya bisa merasakan di satu kejadian di mana sejarah itu terjadi dari sebagian totalitas kejadian tersebut. Oleh karena itu, tidak ada yang salah ketika ada yang mengatakan sejarah itu berulang dan kita harus terus belajar sejarah. Kira-kira seperti itu ya kawan-kawan. Baiklah, mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Pertama, perkembangan peradaban Islam pada masa klasik. Periode klasik ini berlangsung pada 650 sampai 1250 Masehi. Nah, jika dihitung, periode ini berlangsung selama 600 tahun lamanya. Wah, lumayan ya teman-teman. Dan juga di masa klasik ini terdapat 2 fase. Antara lain, yang pertama fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan. Yang kedua, fase disintegrasi. Pada fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan ini, Islam itu mengalami yang namanya masa keemasan atau bisa juga disebut dengan masa kejayaannya. Tentu disertai dengan beberapa bukti yang ditandai dengan pertama, adanya perluasan wilayah atau ekspansi kekuasaan Islam. Yang kedua, terwujudnya integrasi antara wilayah Islam dan memuncaknya kemajuan Islam di bidang ilmu dan sains. Adanya perluasan wilayah ini dilakukan pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu beliau berhasil menaklukkan seluruh semenanjung Arabia, dan prestasi Nabi Muhammad SAW juga dapat menjadikan kota Madinah Al-Munawwarah sebagai pusat pemerintah atau sekarang disebut dengan ibu kota negara. Lalu, ketika Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, maka dilanjutkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang 4 khalifah yang kita ketahui ini. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Ketiga, Utsman bin Affan. 4, Ali bin Abi Thalib. Yang mana Khulafaur Rasyidin ini berhasil melakukan ekspansi di luar dari Arab. Lalu ada juga prestasi di zaman Khalifah Abu Bakar yang menonjol, yaitu pada saat itu terjadinya pembangkangan yang dilakukan oleh orang-orang Arab.
yang pada saat itu mereka beranggapan perjanjian mereka dengan Nabi Muhammad sudah tidak mengikat lagi karena saat itu Nabi sudah wafat. Maka Abu Bakar melancarkan yang dinamakan Perang Riddah dengan mengutus sahabatnya yaitu Khalid bin Walid, dan berhasil ditumpaskan usaha-usaha tersebut baik yang dilakukan Nabi Muhammad SAW maupun sahabat-sahabatnya. Dilanjutkan pada zaman dinasti Umayyah, yang mana pada zaman dinasti ini terdapat kemajuan-kemajuan seperti adanya pembangunan gedung-gedung pemerintahan, adanya pembuatan mata uang di zaman Abdul Malik yang bertuliskan mata uang itu La ilaha illallah, ada pula pembuatan administrasi negara agar rapi, dan juga pembuatan pemusatan kota Kufah dan Basrah sebagai tempat pemberdayaan kebudayaan dan pusat ilmu pengetahuan. Masa dinasti Umayyah ini didirikan dan dipimpin langsung oleh Muawiyah bin Abi Sofyan. Dinasti ini berlangsung hampir 1 abad dan tepatnya itu 90 tahun. Ilmu pengetahuan dan arsitektur berkembang di kota Ismail dan didiami oleh umat Islam. Sistem penerangan jalan dan sistem saluran air juga sangat baik diterapkan. Sejumlah ulama besar juga bermunculan di fase ini, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan juga dari berbagai sumber. Mereka menghargai para ilmuwan lain tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Baiklah, kita masuk ke fase kedua, yaitu fase disintegrasi. Fase disintegrasi itu adalah di mana keadaan tidak bersatu padu dan hilangnya kesatuan dan keutuhan hingga terjadinya pecah-belahan. Fase disintegrasi ini terjadi pada akhir zaman dinasti Umayyah dan terjadi karena perkembangan peradaban dan kemajuan dinasti Abbasiyah yang mendorong penguasa-penguasa untuk hidup lebih mewah daripada pendahulunya. Nah, kondisi ini membuat para tentara Turki yang profesional untuk mengambil alih kekuasaan gitu, dan disinilah awal kehancuran daripada dinasti Abbasiyah. Adapun faktor-faktornya karena kurangnya komunikasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selain itu juga kurangnya kepercayaan kepada penguasa dan pelaksanaan pemerintahan, dan serta keadaan keuangan itu sangat sulit karena mahalnya bayaran kepada tentara yang sangat besar. Pada fase disintegrasi ini, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Di fase ini juga terjadi pemisahan diri dinasti dari kekuasaan pusat, dilanjutkan dengan perebutan kekuasaan antara dinasti-dinasti tersebut untuk menguasai satu sama lain. Contohnya nih ya teman-teman, daerah Persia yang dikuasai dinasti Buwayhi terkalahkan oleh Saljuk di bawah pimpinan Tughril Bek. Juga ketika Nizamul Mulk memimpin dinasti Saljuk terkalahkan oleh dinasti Hashashin pimpinan Hasan ibnu Sabah. Selain itu, jika sebelumnya secara politik daerah-daerah Islam tunduk pada kekhalifahan pusat, kekhalifahan sebagai simbol keutuhan politik mulai runtuh dan digantikan pemerintahan otonom di berbagai kawasan. Nah, berikutnya kita masuk ke periode pertengahan. Perkembangan peradaban Islam pada pertengahan berlangsung pada 1250 sampai 1800 Masehi. Di dalam fase ini terbagi menjadi 2 fase juga. Yang pertama, fase kemunduran, lalu yang kedua, fase 3 kerajaan besar Islam. Yang pertama, mari kita membahas fase kemunduran. Pada fase kemunduran, desentralisasi dan disintegrasi meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia semakin bertambah nyata kelihatannya. Dunia Islam terbagi 2. Bagian Arab yang berpusat di Mesir terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Sementara itu, bagian Persia yang berpusat di Iran terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah.
Kenapa disebut fase kemunduran? Dikarenakan filsafat dan ijtihad mulai dijauhkan dari umat Islam, sehingga ada kecenderungan akal dipertentangkan dengan wahyu, iman dengan ilmu, dunia dengan akhirat. Pemikiran yang berkembang saat itu terbagi menjadi dua bagian, antara agama dengan ilmu, serta urusan dunia dan akhirat. Islam tenggelam ke dalam lembah kehancuran, kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan disebabkan para penguasa lupa melanjutkan tradisi keilmuan yang dibina sejak zaman klasik karena terlena oleh kemewahan yang dirasakan. Terlebih lagi setelah pasukan Mughal yang dipimpin oleh Hulagu Khan berhasil membumi hanguskan Baghdad yang merupakan pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang kaya dengan ilmu pengetahuan. Hal ini terjadi pada tahun 1258 Masehi. Saat itu kekhalifahannya dipimpin oleh Khalifah Al-Mu'tasim, penguasa terakhir Bani Abbas di Baghdad. Setelah Baghdad ditaklukkan Hulagu, umat Islam dikuasai oleh Hulagu Khan yang beragama Syamanisme tersebut. Kekuatan politik Islam mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Wilayah kekuasaannya terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil yang tidak bisa bersatu. Satu dan lainnya saling memerangi. Peninggalan-peninggalan budaya dan peradaban Islam hancur, ditambah lagi kehancurannya setelah diserang oleh pasukan yang dipimpin oleh Timur Leng. Baiklah, kita masuk ke fase yang kedua, yaitu fase 3 kerajaan besar. Nah, 3 kerajaan besar ini apa saja teman-teman? Yaitu kerajaan Utsmani, kerajaan Safawi, dan kerajaan Mughal. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan sangat kurang di masa ini. Alhasil, umat Islam semakin mundur saat 3 kerajaan tersebut mendapat banyak tekanan. Kekuatan militer dan politik menurun. Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan, kerajaan Mughal diserang raja-raja India, kerajaan Utsmani terpukul di Eropa, sementara Mesir dikalahkan Prancis atau Napoleon Bonaparte. Tentara Muslim yang kalah harus angkat kaki dari benua Eropa, dan kerajaan-kerajaan Barat bersatu dan mengusir Islam dari Eropa. Nah, baiklah kita bahas satu persatu 3 kerajaan ini. Yang pertama, kerajaan Safawi di Persia. Kemajuan yang dicapai kerajaan Safawi tidak hanya terbatas di bidang politik, melainkan bidang lainnya juga mengalami kemajuan. Kemajuan-kemajuan itu antara lain: A. Bidang ekonomi. Kemajuan ekonomi dicapai terutama setelah Kepulauan Hurmua dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi bandar-bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis sepenuhnya jadi milik kerajaan. Sektor pertanian juga mengalami kemajuan terutama di daerah bulan sabit subur. B. Bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan di bidang tasawuf ditandai dengan berkembangnya filsafat ketuhanan atau al-hikmah al-ilahiyah yang kemudian terkenal dengan sebutan filsafat pencerahan. Adapun tokoh terbesarnya adalah Mullah Sadra. Sepanjang sejarah, Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Bahkan, dalam bidang ilmu pengetahuan, kerajaan Safawi ini dapat dikatakan lebih maju dibanding Mughal dan Utsman. C. Bidang pembangunan fisik dan seni. Kemajuan bidang seni arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan. Nah, itulah kemajuan kerajaan Safawi. Akan tetapi, adapun sebab-sebab pemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi adalah: yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Berdirinya kerajaan Safawi yang bermazhab Syiah merupakan ancaman bagi kerajaan Utsmani. Yang kedua, terjadinya degradasi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawi, yang juga ikut mempercepat proses kehancuran kerajaan ini. Yang ketiga, pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi. Yang keempat, seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Kerajaan yang kedua yaitu kerajaan Mughal di India. Beberapa kemajuan peradaban dan keilmuan dinasti Mughal antara lain: A. Bidang politik dan administrasi pemerintah. Berhasil mencapai keemasan hal ini berkat politik yang diterapkannya, yaitu politik sulahul atau toleransi universal, sehingga masa pemerintahannya cukup berhasil dan wilayah kekuasaannya pun semakin meluas. Usaha ini berlangsung hingga masa Aurangzeb.
Pada pemerintahan Akbar banyak ditetapkan kebijakan seperti menata sistem pemerintahannya dengan sistem militer termasuk ke seluruh daerah taklukannya. B. Bidang ekonomi dan sosial. Kerajaan Mughal dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Namun, yang menjadi tumpuan adalah sektor pertanian, karena di sektor ini hubungan antara pemerintah dan petani diatur baik. C. Bidang seni dan budaya. Karya seni terbesar yang dicapai pada masa dinasti Mughal, khususnya pada masa Akbar, dibangunnya Istana Fatehpur Sikri di Sikri, villa dan masjid-masjid yang indah. Pada masa Syekh Jahan dibangun masjid berlapisan mutiara dan Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi dan Istana Indah di Lahore. D. Bidang agama dan bidang pengetahuan. Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal mundur dan membawa kepada kehancurannya pada tahun 1858 Masehi, yaitu 1. Terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. 2. Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. 3. Pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antaragama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. 4. Semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Selanjutnya, kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Utsmani di Turki. Turki Utsmani mengalami masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Pada masa ini, wilayah kekuasaannya membentang dari Budapest hingga ke Baghdad. Mazhab hukum yang dibangun oleh Turki Utsmani adalah mazhab Hanafi. Kemajuan dan perkembangan ekspansi Turki Utsmani sangat luas dan berlangsung dengan cepat. Kemajuan yang terpenting diantaranya 1. Di bidang kemiliteran dan pemerintahan. Pada masa pertama, para pemimpin Turki Utsmani adalah orang yang kuat, sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Selain itu, ketangguhan, keterampilan, dan keberanian militer yang sanggup bertempur kapan saja dan di mana saja juga merupakan faktor penting. 2. Bidang ilmu pengetahuan dan seni. 3. Bidang keagamaan. Dan 4. Bidang ekonomi. Selama kurang lebih 9 abad kerajaan Utsmani berdiri, tetapi kemudian hancur juga. Banyak faktor yang menyebabkan Turki Utsmani mengalami kemunduran. Di antaranya, wilayah kekuasaan yang terlalu luas hingga sudah terkontrol, heterogenisasi penduduk, kelemahan para penguasa, budaya pungli, pemberontakan tentara Janissary, merosotnya ekonomi, dan terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Nah, adapun perbedaan antara kemajuan masa pertengahan dengan masa klasik, yakni sebagaimana diuraikan terdahulu, pada masa kejayaan tiga kerajaan besar ini, umat Islam kembali mengalami kemajuan. Akan tetapi, kemajuan yang dicapai pada masa klasik Islam jauh lebih kompleks. Di bidang intelektual, kemajuan pada masa tiga kerajaan besar tidak sebanding kemajuan di zaman klasik. Dalam bidang ilmu keagamaan, umat Islam sudah mulai bertaklid pada imam-imam besar yang lahir pada masa klasik Islam. Kalaupun ada mujtahid, maka ijtihad yang dilakukan adalah ijtihad fi al-mazhab, yaitu ijtihad yang masih ada dalam pemikiran bebas yang mandiri. Beberapa sains yang berkembang pada masa klasik ada yang tidak berkembang lagi, bahkan ada yang diduplikat. Nah, dari perjalanan tiga kerajaan besar tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa perlunya pendidikan multikultural diajarkan dalam persekolahan di negara Indonesia ini. Mengapa demikian? Karena setidaknya keragaman etnis, budaya, agama, dan lainnya tercermin juga dalam negara kita ini, supaya toleransi antar warga negara terjaga. Sebagai reaksi dari kemunduran tiga kerajaan besar ini, salah satu faktor terpentingnya adalah keragaman etnis. Selain itu, kita juga dapat mengambil contoh dari politik Salahul yang dapat memberikan dampak positif bagi perdamaian etnis di India. Banyak kita ketemukan sekarang dalam berita-berita yang hangat diperbincangkan yang ditayangkan pada stasiun-stasiun televisi
Banyak sekali antar suku di Indonesia saling berperang. Kalau ditarik ke dalam lembaga persekolahan, setidaknya kita dapat mengambil contoh bahwa tata perekonomian yang kuat dalam lembaga merupakan unsur terpenting untuk memajukan lembaga tersebut. Hal ini tercermin dalam kemerosotan 3 kerajaan, salah satu faktornya juga karena ekonomi. Dalam menjaga keutuhan suatu lembaga atau suatu negara, KKN dan pungli harus diberantas, karena hal tersebut menghambat kemajuan yang berjalan. Mengapa demikian? Karena di kemudian hari akan menjadi senjata makan tuan yang menghancurkan. Filsafat Pancasila yang menjadi falsafah pendidikan di negara Indonesia ini harus dimantapkan kembali. Bila perlu, pendidikan Pancasila pada masa dulu yang kurikulumnya sekarang telah dihapus perlu dimunculkan kembali. Isi dari Pancasila hampir mirip dengan kebijakan din ilahi pada masa kejayaan dinasti Mughal yang dipimpin oleh Akbar dan merupakan puncak kejayaan Islam. Hal-hal yang perlu digarisbawahi untuk negara kita ini ialah kita harus dapat menata perekonomian bangsa dengan kuat. Perekonomian merupakan salah satu sendi yang dapat mengukuhkan kehidupan bangsa. Kondisi perekonomian yang rapuh akan menimbulkan penderitaan bagi rakyatnya dan imperialisme akan dengan mudah menjajah bangsa kita. Kita juga harus menjaga persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan tanah air kita. Selain bidang perekonomian, wajib nih bagi pemerintah memperkuat armada militer bangsa, karena dengan kuatnya militer, pertahanan negara semakin kuat dan tidak ada lagi daerah teritorial di aku-aku negara lain. Selain itu, khazanah budaya juga harus dilestarikan. Kaum Syiah pada masa dulu kurang mengembangkan keilmuan. Hal ini disebabkan tekanan dari kaum Turki Utsmani dan sebab tarekat yang bersumber dari Syiah sendiri. Singgungan dan peperangan terus-menerus dengan Turki Utsmani membuat kekuasaan dan wilayah Safawi menjadi sempit dan kurang leluasa. Sedangkan tarekat yang berkembang lebih bersifat sufi yang lebih memikirkan kehidupan akhirat. Hal ini menyebabkan perkembangan ilmu kurang berkembang dengan baik. Hal ini wajar karena kondisi Islam setelah serangan Hulaguhan memang sangat mengenaskan. Jadi, umat Islam lebih memilih untuk menghibur diri dengan memikirkan akhirat. Berbeda dengan Syiah sekarang yang lebih maju pemikirannya. Hal ini ditunjang dengan stabilitas keamanan negara sangat baik dan kebebasan dari tarekat dan penguasanya yang memberikan kebebasan dalam berpikir, serta adanya persaingan dengan dunia, menyebabkan pemikiran lebih maju. Oleh sebab itu teman-teman, kita bisa mengambil sebuah nilai yang dapat kita pegang. Jika ingin kemajuan ilmu pengetahuan dalam negara kita ini teman-teman, maka kita harus memantapkan stabilitas keamanan atau memperkuat bidang militer, memberikan hak seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berijtihad dan menerangkan bahwa faham ijtihad belum tertutup, masih terbuka lebar. Dan satu lagi yang harus dipegang, kita harus mempunyai semangat persaingan yang sehat dalam mencari ilmu pengetahuan. Begitulah perkembangan peradaban Islam pada masa Seperti itulah perkembangan peradaban Islam pada masa klasik dan pertengahan. Seperti itulah perkembangan peradaban Islam pada masa klasik dan pertengahan. Berikutnya, perkembangan peradaban Islam pada masa modern dan saat ini di berbagai kawasan yang akan dilanjutkan oleh partner saya yaitu Saudari Sriwinda. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Atiyatun Nadroh, yaitu perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Periode ini disebut juga periode pembaharuan karena merupakan zaman kebangkitan dan kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Baiklah teman-teman, adapun tokoh pembaruan dunia Islam pada masa modern adalah yang pertama Muhammad Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab seorang teolog dan tokoh pembaharuan Islam terkemuka dari Arab, pelopor pergerakan pembaharuan Islam pada abad 18 dan 19 Masehi di Arab dengan memiliki pemikiran mengarah ke ideologi fundamentalis. Muhammad Abduh merupakan pelopor pergerakan pembaharuan dalam dunia Islam pada abad 19 Masehi di Mesir.
dengan memiliki pemikiran menggerakkan ke ideologi liberalis. Yang kedua, Rifa'ah Badawi Rafi Al-Tahwi. Rifa'ah mengajak para pemburu Islam untuk mengembangkan fikih Islam kontemporer agar tetap sesuai dengan konteks zaman dan bisa menyelesaikan problematika masyarakat modern yang belum muncul sebelumnya. Tekad dia mengkaji perbedaan Barat adalah untuk memberikan yang terbaik bagi Arab sebagaimana yang telah para pendahulunya lakukan dengan mentransfer ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan India ke dunia Arab. Rifa'ah memiliki cita-cita untuk membawa dunia Arab yang kedua kalinya ke gerbang kejayaan setelah hanyut akibat sistem feodalisme raja-raja Eropa. Yang ketiga, Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani 1838 sampai 1897 Masehi adalah salah seorang tokoh pembaruan yang paling brilian dari pionir dalam menjawab tantangan Islam terhadap modernitas. Ide ini mengajarkan agar semua umat Islam seluruh dunia bersatu untuk membesarkan mereka dari perbudakan asing. Yang keempat, Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang tokoh pembaruan di Mesir yang masih keturunan dari Turki. Ia lahir di Kawala, Yunani pada tahun 1765 dan meninggal tahun 1848 di Mesir. Yang kelima, Muhammad Abduh. Muhammad Abduh yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah merupakan salah seorang tokoh pemikir pembaruan Islam pada awal abad 19 Masehi. Beliau lahir pada tahun 1266 Hijriah atau 1849 Masehi di sebuah distrik bernama Sibsir, kota Mahallah Nasr di provinsi Al-Bahirah, Mesir, dari rahim seorang wanita. Yang keenam, Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Kalamuni Al-Husain. Transliterasi Muhammad Rashid Ridho lahir di Suriah, Utsmaniyah 23 September 1865 atau 18 Oktober 1865, meninggal di Mesir 22 Agustus 1935. Dikenal sebagai Rashid Ridho adalah seorang intelektual muslim. Contoh perkembangan Islam modern. Yang pertama, ilmu pengetahuan di India. Ide pembaharuan di India dan Pakistan pertama kali dicetuskan oleh Syekh Waliullah pada abad ke-18. Kemudian diteruskan oleh anaknya Syekh Abdul Aziz pada 1746 sampai 1823 dan dikembangkan oleh Syekh Waliullah dan Syed Ahmad Syahid. Yang kedua, perkembangan di bidang budaya. Masa modern dalam sejarah Islam dikategorikan bermula dari tahun 1800 Masehi dan berlangsung pada masa sekarang yang ditandai dengan gerakan pembaruan dalam berbagai bidang. Saat Islam mengalami kemunduran, bangsa Eropa justru mengalami kemajuan luar biasa dalam lapangan kebudayaan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oleh karena itu, pada periode ini kondisi dunia Islam berada di bawah pengaruh kolonialisme dan imperialisme Eropa tersebut.
Yang selanjutnya, perkembangan peradaban Islam saat ini di berbagai kawasan Timur Tengah, Eropa, dan Turki. Di Timur Tengah merupakan negara yang rawan terjadinya konflik politik dan keamanan. Konflik ini terjadi bukan hanya dalam dimensi konflik internal negara, namun juga konflik negara-negara, baik sesama negara Arab ataupun keterlibatan negara non-Arab. Berbagai konflik yang terjadi diiringi dengan resolusi konflik yang minim, sehingga tidak hanya berpengaruh terhadap citra kawasan ini sebagai wilayah konflik, tetapi juga mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan kawasan internasional. Yang kedua, Eropa. Dengan terbentuknya Eropa untuk tenaga kerja asing memberikan kesempatan pada tenaga kerja yang datang dari negara-negara yang mayoritas Muslim. Banyak imigran Muslim yang direkrut sebagai tenaga kerja melalui kebijakan pekerja tamu atau guest worker yang diterapkan oleh negara-negara Eropa Barat, khususnya dengan Jerman sebagai pelopor dari kebijakan tersebut. Yang ketiga, Turki. Kelahiran Republik Turki yang diproklamirkan oleh Mustafa Kemal pada 29 Oktober 1923 yang ditandai dengan beralihnya Turki ke masa reformasi. Republik ini merupakan metamorfosis dari Imperium Utsmani yang lain sama sekali. Keputusan Mustafa Kemal untuk membentuk Turki sebagai sebuah negara sekuler modern didasarkan kepada kekecewaannya yang sangat mendalam terhadap sistem kekhalifahannya sebelumnya. Akhirnya pada 3 Maret 1924 ia membubarkan institusi yang telah ada sejak masa lalu. Jadi, sistem pemerintahan Turki di era ini bukan lagi sistem dinasti, tetapi berdasarkan pada pokok populisme atau kerakyatan. Dengan demikian, kedaulatan Turki di masa reformasi diberikan kepada rakyat dan sistem kekhalifahan sudah tidak diterapkan lagi di Turki. Pada periode yang terakhir ini disebut sebagai periode era kontemporer, di mana Turki menjadi negara republik dan tidak lagi sistem pemerintahannya berdasar pada kerajaan dinasti atau kekhalifahan sebagaimana yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu contoh perkembangan Islam di Turki. Sultan Mahmud II dari Kesultanan Turki 1785 sampai 1839 mengadakan pembaharuan antara lain memasukkan kurikulum ilmu pengetahuan ke dalam lembaga pendidikan Islam, mendirikan lembaga pendidikan Maktebi Ma'arif. Di samping itu, Sultan Muhammad I mendirikan perguruan-perguruan tinggi di bidang kedokteran, militer, dan teknologi. Demikian presentasi dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.